Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel yang sama, yaitu channel Hasbi Debus. Rahmat Allah atas kita semua. Ada memang beberapa permintaan netizen kepada saya untuk membahas ilmu kanuragan asal asli Aceh Selatan. Jadi karena ada permintaan ini, saya akan coba bahas ilmu kanuragan yang ada di Aceh Selatan. Jadi ilmu ini ada dua versi. Satu ilmu yang menyimpang, satu yang ilmu yang menurut ilmu saya, pengetahuan saya tidak menyimpang, yaitu ilmu isim adim. Mungkin dalam beberapa buah video yang ke depan, jika Allah mengizinkan, saya akan coba membahas ilmu yang mempergunakan ismu adim dulu. Ilmu-ilmu yang banyak dipakai oleh ulama-ulama yang ada di Aceh. Nanti jika Allah mengizinkan dan berpanjang, kita akan coba bahas ilmu lain, ilmu yang menurut saya agak sedikit menyimpang dari ketentuan kebenaran. Artinya ilmu-ilmu hitam lah. Tapi mungkin pertama ini coba kita bahas dulu ilmu-ilmu yang sifatnya ismu adim, ilmu yang tidak menyimpang. Jika memungkinkan ilmu ini ada nasnya dari Rasulullah SAW, sehingga nafsu ragu untuk pengamalannya insya Allah aman. Oke. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mungkin dalam video pertama ini saya akan coba bahas ilmu tentang pagar nur. Ilmu pagar nur ini banyak dipakai oleh ulama-ulama yang ada di Aceh. Konon katanya juga banyak dipakai oleh ulama-ulama, kalau kami orang Aceh menyebutnya Malaya itu mungkin Malaysia ya. Daerah-daerah Melayu Delhi, seperti juga dari Brunei. Jadi kebanyakan dari ulama-ulama Melayu memakai ilmu ini. Namanya mungkin setiap daerah berbeda-beda ya, tapi ini saya sebut ialah pagar nur. Sama dengan seperti ketika tempoh hari kita membahas ilmu Guransang Ali, itu di daerah-daerah banyak namanya ilmu Ali seperti ini, ilmu masuk seperti itu. Oke. Ilmu yang disebut dengan pagar nur ini sifatnya adalah ilmu yang membentengi tubuh kita dengan memakai aura nur kalimatullah, juga sifatnya melindungi diri kita dan keluarga kita. Ilmu ini sangat dasar, kegunaannya adalah bisa menjaga rumah kita dari kemalingan, bisa menjaga rumah kita dari kebakaran saat kita di rumah ataupun ketika kita tidak di rumah, ataupun menjaga ada seperti perlindungan Allah lah ketika kita keluar dari rumah. Allah menjamin kita untuk pulang dari perjalanan sampai ke rumah dengan selamat, menjaga rumah kita, juga menjaga kita saat kita di jalan. Ilmu ini dipakai dulu oleh para ulama-ulama ketika mereka banyak berjalan di hutan, mendatangi wilayah satu, wilayah lain dalam tujuan untuk berdakwah. Ilmu pagar nur ini sebenarnya pernah juga punya kisah-kisah yang banyak. Sebelum saya sebut ilmunya, cara pengamalannya bagaimana. Dulu di era Rasulullah SAW, ada sahabat Rasulullah didatangi ketika dia di pasar Ukat. Dia didatangi oleh seorang Baduy dengan berlari kelelahan, mengatakan, "Fulan bin Fulan, rumahmu kebakaran." Tapi laki-laki ini mengatakan, "Rumah saya tidak mungkin kebakaran." Jadi orang Baduy ini pergi kembali, dan selang berapa menit dia kembali lagi mengatakan, "Wahai Fulan bin Fulan, rumahmu betul-betul terbakar," dibilang. Tetapi sahabat Rasulullah ini juga tidak mengatakan bahwa tidak mungkin rumahnya terbakar. Orang Baduy ini yang kecewa pergi. Lantas dia melihat rumah di sekitar kampung itu api sudah menyala cukup luar biasa, sehingga alhasil dia memprediksikan rumah sahabatnya juga terbakar. Dia kembali lagi mengatakan, "Wahai bin Fulan bin Fulan, rumahmu betul-betul terbakar." Akhirnya sahabat Rasulullah ini mengatakan bahwa rumahnya tidak akan mungkin terbakar, karena dia
dia mendapat pesan dari Rasulullah, barang siapa keluar dari rumah membaca doa ini, Allah akan menjamin rumahnya selamat, keluarganya, ternaknya, dan termasuk dirinya selamat pergi dan selamat pulang. Memang dijaga oleh Allah. Dan orang Badui ini dengan sahabat Rasulullah pulang melihat, dan ternyata kampung itu memang betul terbakar, tapi anehnya cuma rumah dia yang tidak terbakar. Mungkin ke dalam kejadian sehari-hari kita sering melihat para ulama atau orang saleh ketika terjadi gempa ataupun tsunami atau banjir bandang ataupun kebakaran, rumah kiri kanan terbakar, rumah dia di tengah tidak. Jadi orang mengatakan mungkin karena kesalehannya atau karena apa, bisa jadi karena keramah seseorang, tetapi ada kemungkinan dia mengamalkan ilmu ini. Kita tidak tahu, karena yang bisa menjaga rumah kita itu cuma Allah Azza wa Jalla. Ingat, bukan ilmu ini yang menjaga rumah kita, tapi ilmu ini sifatnya doa. Doa itu sifatnya penghambaan, meminta dan bermohon kepada Allah perlindungan terhadap diri kita, keluarga kita, dan termasuk harta kita. Jadi tidak salah rekan-rekan sekalian untuk mengamalkan ilmu ini. Dan ilmu ini jelas-jelas tauhid tingkat tinggi dan tidak menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa doa ilmu ini? Sangat sederhana. Apabila Anda keluar rumah, tunggu dulu. Sebelum Anda mengamalkan ilmu ini, saya sarankan ilmu ini Anda jadikan dulu pakaian Anda. Pakaian Anda gainkan kepada tubuh Anda. Maksudnya Allah, kalau kita sering memuji Allah Azza wa Jalla dalam keadaan lapang, dan ketika kita tertimpa musibah, ketika dalam keadaan sulit, kita bermohon pertolongan bisa cepat datang. Artinya isim ini tolong diamalkan jadi pakaian tubuh. Dalam tanda petik, habis setiap salat coba baca doa ini 3 kali. Ataupun dalam keadaan berjalan kemanapun pergi, Anda zikirkan isim azim ini. Isim azim ini sebenarnya di kalangan Islam cukup populer. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Jadi yang jelas sebenarnya isim ini memang hadis dari Rasulullah. Doa ini Rasulullah yang mengajarkan. Jadi kalau kita kegunaan khasiat daripada doa ini yaitu di samping untuk menjaga diri kita, misalnya kita pergi ke hutan, barang siapa membaca doa ini pagi 3 kali, dia akan aman dari segala binatang yang berbisa ataupun melata dari gangguannya. Misal semoga Allah melindungi digigit kelabang ataupun digigit kalajengking atau digigit ular. Insya Allah walaupun digigit hari itu bisanya tidak berpengaruh kepada tubuh Anda. Mana tahu nanti ketika Anda bekerja ada tawon yang mengamuk, ada lebah yang mengamuk, insya Allah Anda akan aman. Jadi ini memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong disebarkan zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang membahayakan bagi diri kita apa yang ada di langit. Ingat, apa yang ada di langit dan di bumi tidak akan membahayakan kita. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kalau bukan Allah yang menciptakan kita, menjaga kita, siapa lain? Jadi dengan menyebut nama Allah, Allah akan menyelamatkan kita dari bahaya yang ada dari langit dan dari bumi. Dari langit apa? Apakah petir atau gangguan jin yang datang dari langit, dari bumi? Apakah gempa, bencana? Dan siapa yang mengamalkan zikir ini rutin, dia akan terhindar dari musibah yang mendadak. Jadi rekan-rekan sekalian, ilmu ini tolong disebarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Si Rimba pulang berbelanja. Udah nak? Udah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rahmat Allah atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.